Kita langsung ke Bang Riza. Bang Riza melihat dengan putusan MK yang baru ini, apakah konstelasi juga akan berubah khususnya di tubuh Kim sendiri, Bang, untuk di sejumlah daerah maupun di Pilkada Jakarta? Insya Allah di Jakarta tidak akan ada perubahan yang signifikan ya terkait dengan hasil putusan MK. Begitu juga di beberapa daerah apa yang sudah diputuskan bersama ya, sekali lagi yang diputuskan bersama oleh Kim maupun Kim Plus, menurut hemat saya atau pribadi saya tidak akan ada banyak perubahan. Sekalipun memang kalau ini diberlakukan memungkinkan setiap partai mencalonkan kader-kader terbaiknya. Tapi menurut saya apa yang sudah diputuskan bersama dalam rapat-rapat Kim terkait pilkada serentak di seluruh Indonesia, menurut hemat saya tidak akan ada banyak perubahan. Bahkan mungkin malah bisa semakin solid, semakin banyak dukungan dari partai lainnya terkait dengan pasangan calon yang diusung oleh Kim. Jadi kami, Partai Gerindra dan partai-partai yang Kim selalu patuh dan taat pada konstitusi, pada Undang-Undang 45, pada peraturan perundang-undangan maupun PKPU. Kami serahkan semuanya kepada institusi penyelenggara pemilu maupun pilkada serentak, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Apa yang menjadi keputusan kami akan patuhi secara baik. Dan mari kita bersama-sama menghadirkan pilkada serentak nasional menjadi pilkada yang tidak hanya aman, tapi langsung umum, bebas dan rahasia. Dan yang paling penting adalah menghadirkan putra-putri terbaik bangsa yang terpilih nanti, yang dapat melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, mensejahterakan warganya di daerah masing-masing. Baik, Bang Rizal, pertanyaannya kemudian bagaimana nih Gerindra sebagai salah satu pimpinan di Kim memastikan bahwa partai-partai yang berkoalisi dengan Gerindra ini tetap nyaman, tetap istiqomah begitu, karena di saat yang sama mereka bisa maju sendiri dengan modal suara yang sudah mereka dapatkan begitu. Bagaimana bisa menjamin hal tersebut bisa tetap utuh bersama? Yang pertama, terkait keputusan yang sudah diambil oleh Kim maupun Kim Plus itu melalui proses yang panjang ya, tidak ujuk-ujuk, tidak mendadak, semua proses diambil melalui proses yang panjang, dan itulah keputusan-keputusan yang kami yakini yang terbaik ya. Jadi kami meyakini tidak akan banyak perubahan terkait keputusan Kim yang sudah diambil dan diputuskan ya. Dan kami bahkan meyakini bahwa putusan MK ini justru menambah motivasi, semangat, kekompakan, dan soliditas daripada partai yang tergabung dari Kim maupun Kim Plus yang telah memutuskan mengusung pasangan calon di Jakarta maupun di daerah masing-masing. Jadi mari kita sukseskan pilkada serentak nasional. Oke, jadi kalau dari Kim masih percaya diri bahwa dengan putusan ini tidak akan merubah dari peta koalisi, tapi semakin solid. Bang Ciko, gimana nih Bang? Kalau dari PDIP sendiri, kalau misalnya melihat, kita ke Jakarta dulu deh, spill mungkin nama siapa kira-kira yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta, melihat Kim sudah firm, tidak akan berubah begitu, akan solid di Jakarta. Karena udah semakin hampir pasti kita bisa mencalonkan, ya semakin santai dan semakin betul-betul serius kita mencermatinya. Ya, sampai hari ini di PDI Perjuangan yang utama sekarang kita akan sedang menggali suara dari arus bawah. Kita ingin mendengarkan yang pertama tentunya suara arus bawah pemilih PDI Perjuangan itu dulu ya. Siapa sih yang kira-kira ingin dimajukan? Apakah kita akan mengajukan kader sendiri atau boleh dari tokoh luar? Apakah tokoh luar ada resistensi nggak dari teman-teman pemilih PDI Perjuangan? Tentunya ini yang harus kita perhatikan. Tapi juga kita menerima masukan dari arus bawah yang mayoritas di Jakarta kan memang bukan pemilih PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan sekian 14% gitu ya. Kita harus juga dengarkan yang lain. Karena memang ada semacam harapan terhadap PDI Perjuangan kemarin ya, ketika partai-partai sudah menggerubung ke satu poros, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kita ketahui bahwa bukan pemilih tradisional PDI Perjuangan datang ke kantor kami, meminta kami untuk mendengarkan aspirasi mereka. Tidak serta-merta mereka mengusung Pak Anies misalnya. Ada juga yang betul-betul berharap bahwa kita tidak bergabung dengan Kim dan akan tetap maju. Tapi kan memang belum ada hilalnya, belum kelihatan waktu itu ya. Tapi kita positif. Makanya beberapa kali hampir semua kader PDI Perjuangan ketika ditanya oleh media, jawaban kita adalah
kita akan berkoalisi bersama rakyat. Dan sepertinya itu doa, karena suara rakyatnya suara Tuhan, ya kan? Dan akhirnya dikabulkan tadi ada putusan MK itu. Jadi sampai sekarang belum final, ya kan? Kalau dari internal yang namanya masih itu juga, Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Bang Rano Karno, ada nama baru sekarang yang beredar Mas Hendy, Hendrar Prihadi, yang semuanya mumpuni, punya rekam jejak yang baik ketika duduk dalam pemerintahan atau jabatan-jabatan penting lainnya. Dan kalau dari tokoh luar, ya masih yang terkuat ya Pak Anies. Cuma kita lihat aja dulu. Kalau tadi Bang Ciko bilang kita sekarang agak tenang karena ada putusan ini, tapi memang apakah setenang itu? Karena kekhawatiran disampaikan juga, selain tadi Pak Rudolf mengatakan ada kekhawatiran, dan juga ada Bang Deddy Sitorus yang mengatakan ada kekhawatiran juga bahwa hari ini Balik melakukan revisi undang-undang begitu untuk undang-undang pilkada. Apakah ini jadi kekhawatiran yang sama juga bagi PDIP? Saya rasa bisa upaya politik memang sah-sah saja dilakukan, manuver-manuver politik. Tapi tadi kalau kita mendengarkan dua tokoh ahli hukum tata negara ini, ya kan, kita nggak boleh meragukan terkait dengan posisi Mahkamah Konstitusi, keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya sebagai orang yang cukup awam mengenai hukum, tidak terlalu jauh mempelajari hukum, tapi tahu bahwa di sebuah negara itu yang paling tertinggi adalah kitab konstitusi. Dan badan yang paling tertinggi, institusi yang paling tertinggi untuk bisa memutuskan dan mengganti konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi. Dan di seluruh negara itu semua constitutional court itu semua dihargai keputusannya dan diikuti, walaupun ada riak-riak di bawahnya ketidaksetujuan itu, tapi memang harus ada satu keputusan yang memang tidak bisa diutak-utik begitu saja. Oke, Mbak Titi, masih bisa nggak diutak-utik sebenarnya? Ya, kalau ingin melawan rakyat dan konstitusi, apa yang tidak mungkin ya. Tapi kan kita bicara moralitas politik begitu. Jadi kalau lihat putusan 60 ini sebenarnya ada dua kutub. Satu kutub konstitusi yang sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, dan partainya Bang Riza Patria itu kan beberapa kadernya sering pergi ke MK tuh, minta agar ambang batas pencalonan presiden diturunkan karena ingin saluran politik itu lebih inklusif dan partai tidak dipaksa kawin dengan partai-partai yang sebenarnya mereka tidak inginkan dan ingin mengusung kader sendiri. Logika yang sama juga berlaku di dalam putusan 60 ini, dan ini angin segar untuk agenda berikutnya adalah merekonstruksi ambang batas pencalonan presiden. Kalau ambang batas parlemen kan sudah di putusan 116 2023. Nah, ini kutub konstitusinya nih. Jadi sudah diberi jalan oleh Mahkamah Konstitusi. Tinggal kemudian kutub politik praktisnya, apakah gerbang yang sudah dibuka itu akan betul dimasuki oleh partai. Nah, ini sepenuhnya kepada partai. Jadi moralitas politik partai lagi diuji nih. Apakah jargon-jargon kami ingin tapi kami tidak punya suara, tidak punya kursi, itu betul terrealisasi atau itu hanya untuk meninabobokkan pemilih. Kita kan bukan hanya bicara Jakarta ya, tadi Banten. Ini calonnya PDIP di Banten ditunggu loh. Dan juga di daerah-daerah lain ya, misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini ya KPU bekerja dalam konteks aturan teknis, tapi DPR kalau ini kan memang kalau bicara RUU Pilkada tadi, ini RUU yang memang sudah jadi inisiatif DPR tahun lalu diparipurnakan menjadi RUU inisiatif, tapi motifnya pada waktu itu satu saja, bagaimana memajukan Pilkada ke September. Tetapi kan kemudian tidak mungkin karena ada putusan MK yang menyatakan jadwal Pilkada tidak boleh digeser. Kalau kemudian RUU yang awalnya ingin memajukan Pilkada dan ada beberapa perbaikan soal teknis ya, soal PPS, PPK yang bisa diangkat dari petugas sebelumnya, kemudian bertransformasi isinya menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, kita betul-betul mengalami ya kemunduran dan juga turbulensi yang bisa menimbulkan ketidakpuasan publik, perlawanan massa, dan saya kira ini jadi ujung yang sangat buruk dari pemerintahan ini, dan mestinya itu tidak dilakukan. Dan Kim harus mengontrol partai-partai di parlemen untuk tidak menciptakan blunder yang sangat merugikan Kim, pemerintahan Jokowi, kepemimpinan yang baru, karena pasti akan ditarik ke sana, dan yang paling besar yang merugikan rakyat. Baik, apakah kemudian memang isi dari RUU inisiatif ini yang tadinya di awalnya untuk memajukan Pilkada ke September, kemudian bisa, apakah mungkin diubah Bang, kemudian tiba-tiba di tengah jalan diubah dengan tujuan baru begitu, misalnya menanggapi hasil putusan MK? Usai jeda ya Bang ya? Kita jawab saja, kita jeda dulu, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.